Assalamualaikum. Senang berjumpa dengan kalian kembali. Mohon maaf, Bapak agak sedikit terlambat. Oke, untuk mengawali kegiatan pada hari ini, silahkan kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas bisa menyiapkan. Semuanya siap. Siap. Sebelum memulai pelajaran, alangkah kita baiknya berdoa menurut agama kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Memberi salam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, senang bertemu dengan kalian lagi. Di sini Bapak sebelum memasuki materi ingin melakukan absensi terlebih dahulu. Untuk yang tidak masuk nanti biar Bapak catat ya. Yang pertama Alex, Hadir. Alfat, Hadir. Dimas, Hadir. Raffi, Hadir. Resultan, Hadir. Nadine, Lala, Raisya, Aisyah. Pada pertemuan hari ini Bapak masih ingin melanjutkan dengan ada kaitannya dengan materi yang sebelumnya, masih berkaitan dengan litosfer. Tapi sebelum itu Bapak ingin menyampaikan dulu beberapa hal. Yang pertama adalah pada pertemuan yang lalu kita mempelajari tentang siklus batuan, yang dimana batuan yang ada di permukaan bumi saat ini itu terjadi karena adanya proses alamiah ya, yang awalnya itu adalah magma. Nah, yang ingin Bapak sampaikan adalah batu yang ada di permukaan bumi saat ini itu hanyalah sebagian kecil dari jumlah batuan yang lebih banyak. Tapi dia itu tidak terlihat. Kenapa? Karena posisinya ada di bawah lapisan tanah. Ya enggak? Ya. Tapi kita harus beranjak agak jauh sedikit. Contohnya misalnya kita ke arah Keramat, ya kan? Kalian perhatikan sebelah kiri dari jalan raya, kalau dari sini ya, itu sebelahnya kan ada bukit kan? Belum lagi kalau dari Keramat nanti ke arah Gunung Sari itu bukitnya makin banyak. Dari Gunung Sari sampai dengan Anyer daerahnya juga perbukitan makin banyak. Tuh. Bukit ya. Tidak sama dengan daerah pegunungan atau gunung. Kalau daerah pegunungan itu proses terbentuknya agak sedikit berbeda. Inilah yang nanti akan kita pelajari ya. Tujuan pembelajaran dari kegiatan kita saat ini adalah yang pertama, kita dapat menganalisis macam-macam tenaga pengubah bentuk muka bumi dengan baik. Jadi tenaga apa saja yang bisa menjadikan bukit, menjadikan gunung, menjadikan daerah dataran rendah, daerah dataran tinggi, itu apa? Kemudian yang kedua, kita dapat menganalisis contoh dari tenaga pengubah bentuk permukaan bumi. Nah, itu adalah dua tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada pertemuan kali ini. Sekarang kalian lihat gambarnya. Yang sebelah sini gambar apa? Gunung berapi ya. Ini adalah gambar Gunung Krakatau yang ada di dekat sama Samudra Hindia, tepatnya ada di Selat Sunda ya. Kalau yang sebelah sini ya daerah pegunungan ya, tepatnya ini adalah daerah pegunungan Dieng di Jawa Tengah. Nah, ini nanti dua-duanya punya proses pembentukan yang berbeda. Yang membentuk ini adalah tenaga yang berasal dari dalam bumi dan yang berasal dari luar bumi. Ada dua macam. Ya. Nanti melalui kegiatan pembelajaran kali ini, mudah-mudahan Bapak harap kalian bisa memahami bagaimana sih proses terbentuknya bentuk permukaan bumi saat ini. Sehingga di sini
kita akan menjawab beberapa pertanyaan yang mungkin akan muncul di benak kita bersama. Yang pertama adalah bagaimana proses terjadinya perubahan bentuk muka bumi saat ini. Kemudian yang kedua, apa pengaruh tenaga pengubah bentuk muka bumi bagi kehidupan? Ini Bapak akan menampilkan video dari YouTube yang silahkan nanti disimak baik-baik ya, dilihat baik-baik. Nanti setelah selesai proses pembentukan pengamatan video ini, nanti kalian akan Bapak minta untuk membentuk kelompok ya. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan belajar melanjutkan materi kemarin pertemuan 1 tentang struktur lapisan bumi. Nah, pada kesempatan kali ini di pertemuan 2 kita akan belajar mengenai tenaga pembentuk muka bumi. Nah, tenaga pembentuk muka bumi nanti meliputi yang namanya tenaga geologi. Nah, jadi tenaga geologi itu nanti dapat diartikan sebagai tenaga pembentuk dan pengubah bentuk muka bumi yang terdiri atas tenaga endogen dan tenaga eksogen. Nah, tenaga endogen nanti meliputi yang pertama bisa tektonisme, kemudian ada vulkanisme, dan yang terakhir ada yang namanya seisme. Nah, kemudian tulis di kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Oke. Nah, itu dia video pembelajaran mengenai tenaga pengubah bentuk muka bumi ya. Jadi terbagi menjadi dua macam, ada tenaga endogen dan ada tenaga eksogen. Bapak yakin kalau hanya baru satu kali melihat tayangan video, tentu saja pemahamannya belum mantap, belum utuh ya. Agar tidak terjadi miskonsepsi atau misleading dalam penyampaian materi, maka Bapak akan membagi kelas menjadi beberapa kelompok, yang dimana satu kelompoknya berisi 6 orang atau 5 orang. Bapak akan memberikan kalian lembar kerja peserta didik untuk dapat dikerjakan ya. Nanti silahkan diperhatikan soalnya, kemudian kalian diskusikan. Bapak memperbolehkan kalian untuk membuka HP, memperbolehkan juga untuk membuka sumber referensi yang lain. Itu kan yang dua faktor itu, eksogen dan endogen. Kan faktor ya? Yang dari dalam bumi sampai luar bumi. Ya kan? Iya benar. Ya habis. Baik, sekarang masing-masing kelompok akan Bapak minta untuk mempresentasikan jawaban dari lembar kerja peserta didik yang sudah kalian jawab. Baik, Bapak persilahkan. Yuk, maju ke depan. Untuk yang pertama kita akan menjawab soal nomor 4 dulu ya. Habis itu nomor 5, nomor 6, dan nomor 7. Baik, Bapak persilahkan. Ya, jadi saya akan menjawab nomor 4. Dua contoh bentuk muka bumi yang tenaga endogen itu ada vulkanisme dan seisme. Kalau yang eksogen itu ada erosi dan pelapukan. Oke, mungkin ada yang ingin bertanya, silakan. Ya. Perkenalkan, nama saya Raditya Saputra. Saya ingin bertanya, apa sih vulkanisme itu? Vulkanisme ialah segala bentuk aktivitas magma. Aktivitas magma ini disebutkan sifat magma yang sangat panas. Karena panasnya itu, ia mempunyai energi untuk melakukan gerakan menerobos atau memotong lapisan batuan dalam bumi. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Bapak. Oke, nomor selanjutnya nomor 6. Bapak persilahkan. Pertanyaan saja ya, agar waktunya bisa sesuai.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renanda Saputra. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 5, yaitu jawaban faktor yang mempengaruhi perubahan lingkungan fisik pada permukaan litosfer ialah iklim, topografi, dan organisme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safira Nela, perwakilan dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan nomor 6. Deskripsikan bentuk adaptasi manusia terhadap perbedaan kondisi muka bumi dan permasalahan yang dihadapi. Nah, di dataran tinggi biasanya orang-orang manusianya memakai pakaian yang tebal dan tanahnya diolah menjadi perkebunan. Kemudian, di dataran rendah biasanya beradaptasi dengan cara mengenakan pakaian lebih tipis dan mudah menyerap keringat, membuat ventilasi yang banyak di rumah agar banyak angin yang masuk. Gitu aja. Oke. Terima kasih untuk kelompok yang sudah menunjukkan. Oke, terima kasih kalian sudah membentuk kelompok dan kemudian berdiskusi untuk mengerjakan lembar kerja peserta didik. Di sini Bapak ingin bersama-sama dengan kalian akan menyimpulkan kegiatan pembelajaran pada siang hari ini dengan materi tenaga pengubah bentuk muka bumi seperti yang sudah kalian diskusikan berdasarkan LKPD tersebut. Jadi tenaga pengubah bentuk muka bumi itu ada 2 ya. Yang pertama ada tenaga endogen, tenaga yang berasal dari dalam bumi. Dan yang kedua ada tenaga eksogen, terbagi menjadi 3 macam juga. Yang pertama ada pelapukan, yang kedua ada erosi, dan yang ketiga ada pengendapan. Aktivitas tektonisme merupakan salah satu tenaga endogen yang bentuk dan wujudnya itu ada 2 macam. Pertama ada patahan, kemudian yang kedua ada lipatan. Kemudian tadi ada pertanyaan yang belum sempat terjawab, bahwa kalau misalnya patahannya itu sejajar, ya kan, itu bentuknya akan bagaimana tadi? Oh, gayanya karena apa gitu ya. Jadi kalau patahan itu umumnya terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama ada patahan naik yang kita sebut sebagai horse, dan kemudian ada patahan turun yang kita sebut sebagai graben ya. Tapi ada juga patahan yang sifatnya itu sejajar, artinya dia nggak naik nggak turun tapi ke kanan atau ke kiri. Itu namanya adalah patahan sesar ya. Nanti sesar ini akan membentuk sebuah jalur perbukitan. Di Indonesia itu ada beberapa titik, contohnya di Sumatera itu ada sesar Sumatera, kemudian di daerah kita itu ada sesar Lembang. Baik, untuk tahap selanjutnya kita akan melaksanakan evaluasi melalui quizizz.com. Sudah ya? Sudah. Oke, sekarang Bapak akan mulai, terus kalian akan mulai mengerjakan. Bapak akan pencet tombol start. 5, 4, 3, 2, 1. Mulai. Pelapukan. Kemudian ada peristiwa erosi atau peristiwa pengikisan ya. Dan kemudian ada proses pembentukan wujud yang baru berupa sedimentasi atau pengendapan. Sampai di sini bisa dipahami? Ya. Itu adalah kesimpulan yang kita dapatkan untuk pertemuan hari ini. Terima kasih kepada kelompok yang sudah maju ke depan. Untuk selanjutnya kita
pada pertemuan yang akan datang akan membahas untuk materi endogen dan tenaga eksogen lebih lanjut secara rinci. Jadi pada pertemuan hari ini kita sifatnya itu seperti itu ya. Jadi pertemuan selanjutnya itu masih ada kaitannya dengan pertemuan hari ini. Oke, mungkin itu saja sementara dari Pak Beni. Kalau saya ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bapak tutup, akhirul kalam, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.